Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitria dengan NPM 18510101111 sebagai moderator dan pemateri pertama, dengan rekan-rekan saya Ananda Putri sebagai pemateri kedua dan Dita Normalia sebagai pemateri ketiga, yang akan mempresentasikan hasil kerja kami sebagai tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam yang membahas mengenai polusi. Pada sub yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan atau polusi. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan yang menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Definisi lain mengenai pencemaran lingkungan atau polusi adalah sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Pencemaran lingkungan dengan kata lain merupakan kerusakan lingkungan. Adapun dua jenis bahan yang dapat merusak lingkungan itu, yang pertama degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima ke proses alam. Yang kedua yaitu non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain. Lalu, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran lingkungan tersebut? Nah, dalam ini, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor dari hasil kegiatan manusia, dan yang kedua, yaitu proses perubahan alamiah. Dalam proses kegiatan manusia ini, terdapat kegiatan yaitu produksi industri, produksi pertambangan, penggunaan kendaraan bermotor, zat radioaktif sebagai indikator, limbah hasil produksi pertanian, dan yang kelima, limbah rumah tangga. Lalu, faktor dari proses perubahan alamiah tersebut biasanya terjadi akibat dari bencana alam, seperti aktivitas vulkanisme dan tektonisme, serta unsur-unsur langit. Polusi dapat diartikan juga sebagai pencemaran, di mana pencemaran ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran tanah, dan yang keempat yaitu pencemaran suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Putri, NPM 1851010101. Di sini, saya akan menjelaskan macam-macam pencemaran dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang pertama, itu ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya polutan, unsur-unsur baik buatan manusia atau buatan alami. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam, misalnya adanya kegiatan aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, dan kemudian kebakaran hutan dan kegiatan mikroorganisme. Adapun contohnya seperti oksida karbon, oksida belerang, oksigen nitrogen, komponen organik volatil, suspensi partikel, substansi radioaktif, dan suara. Adapun dampak yang diberikan terhadap lingkungan, yang pertama, hujan asam, yang kedua perubahan cuaca yang ekstrim, yang ketiga penipisan ozon, dan yang keempat peningkatan kasus kerusakan mata, dan yang kelima kanker kulit. Pencemaran selanjutnya yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi. Adapun contohnya yang mengakibatkan adalah pertama, bahan anorganik yang terdiri dari timbal, arsenik, kadmium, merkuri, kromium, dan nikel. Dan yang kedua, bahan kimia yang terdiri dari deterjen, pewarna tekstil, pestisida. Dan yang ketiga, bahan organik yang terbentuk limbah yang dapat diuraikan oleh mikroba yang akan memicu meningkatkan populasi mikroorganisme di dalam air. Dan yang terakhir yaitu cairan berminyak. Kemudian, dampak yang diberikan terhadap lingkungan, yang pertama, terjadinya media penyebaran penyakit, yang kedua, peningkatan alga dan eceng gondok, dan yang ketiga, menurunkan kadar oksigen dalam air yang dapat mengganggu organisme di dalam perairan, dan yang terakhir, mengganggu pernapasan yang diakibatkan oleh bau yang menyengat.
Dan pencemaran selanjutnya yaitu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan yang disebabkan oleh masuknya bahan kimia buatan manusia dan mengubah lingkungan tanah yang alami. Adapun contohnya seperti bahan logam yang terdiri dari mangan, besi, aluminium, timbal, merkuri, seng, dan yang kedua bahan kimia organik yang terdiri dari pestisida, insektisida, herbisida, fungisida, deterjen, dan sabun. Dan yang ketiga, bahan pupuk anorganik yang terdiri dari urea, TSP, amonium sulfat, dan KCl. Dan yang terakhir, zat radioaktif. Adapun dampak yang diberikan, yang pertama terhadap pertanian, seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Dan yang kedua, bencana alam, seperti tanah longsor dan erosi. Dan yang ketiga, penyumbatan saluran air. Adapun pencemaran yang terakhir, yaitu pencemaran suara atau kebisingan. Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang disebabkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara diakibatkan suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Contohnya yaitu percakapan pelan, radio, mesin pemotong rumput, lalu lintas, truk, kendaraan bermotor, pesawat terbang, musik, mesin jet, dan roket. Dan kemudian, dampak yang diberikan terhadap lingkungan, yang pertama, terjadinya gangguan tidur, kesehatan mental seperti emosional, dan yang terakhir, mempengaruhi efisiensi dan kinerja individu. Selanjutnya ada cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Aktivitas pembangunan yang dilakukan selalu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan. Kebanyakan pembangunan yang dilakukan selalu menimbulkan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan. Kebanyakan pembangunan yang dilakukan lebih berorientasi pada ekonomi dan tidak memperhatikan lingkungan. Tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak diserahkan pada perseorangan, tetapi pada pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan. Bagi pemerintah, melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari hukum administrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka oleh pemerintah disusunlah beberapa kebijakan-kebijakan terkait lingkungan hidup. Banyak sudah kebijakan lingkungan hidup yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah, dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan baku mutu air limbah, air sungai, serta baku mutu kerusakan lainnya. Kebijakan yang perlu diambil dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan diantaranya adalah: pertama, pemerintah harus lebih selektif dalam penerbitan surat izin dan pendirian pabrik, serta pembukaan lokasi pertambangan dengan pemeriksaan dokumen AMDAL sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah pemberian edukasi kepada masyarakat dengan menggerakkan peran masyarakat tentang akibat membuang sampah ke sungai atau ke selokan yang akan menyebabkan aliran air tersumbat, terhambat sehingga akan menimbulkan banjir di musim penghujan. Penumpukan dan pembusukan sampah menimbulkan bau tidak sedap dan juga akan menjadi tempat berkembang biak berbagai macam jenis penyakit. Salah satu cara untuk menanggulangi sampah, terutama sampah rumah tangga, adalah dengan memanfaatkannya menjadi pupuk kompos. Selanjutnya, pencemaran udara akibat buangan pembakaran kendaraan bermotor dan asap pabrik dapat diminimalisir dengan mengurangi pemakaian bahan bakar yang berasal dari fosil, tetapi hal ini masih dalam proses penelitian oleh para peneliti untuk menciptakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan sebagai pengganti yang baik. Sedangkan pada bidang pertanian perlu ditingkatkan peran penyuluh dalam memberikan informasi dampak negatif pemberian pupuk kimia yang dapat menimbulkan pencemaran tanah dan air jika pupuk tersebut masuk ke perairan. Begitu juga dengan penggunaan obat anti hama tanaman. Jika penggunaannya berlebihan atau dengan dosis yang tinggi, maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan.
Dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari, upaya dan kebijakan-kebijakan ini telah dilakukan, tetapi masih belum optimal karena dampak pencemaran lingkungan masih saja dapat kita temui dan rasakan di kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kepedulian, kesadaran, serta etika lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat kita akan pentingnya memelihara kelestarian lingkungan hidup untuk masa depan kita nantinya. Dengan demikian, hendaklah kita sama-sama menjaga generasi kita yang akan datang dapat menikmati hasil bumi demi kelangsungan hidup. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.